Yang satunya di sini juga ada depan. Tapi dia ikut mama angkatnya. Di depan maksudnya? Dekat Seberang, sini? dekat. Tapi nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Hanya waktu saya ketabrak motor, karena mata nggak jelas, nggak kelihatan. Lagi nyebrang di depan Al-Hadid, ketabrak motor, dirawat di Hermina, baru dia datang. Oh, jadi ada anak ibu di lokasi ini? Ada. Siapa namanya? Oh, jadi ada anak ibu di lokasi ini? Ada. Siapa namanya? Laki-laki apa perempuan? Laki. Laki-laki umur? Umur 17-an lah. Umur Baru 17. lulus SMK. Baru lulus SMK. Dia tinggal sama siapa? Waktu saya mau berangkat ke Brunei, karena kan saya punya anak kecil nih, kan nggak mungkin ke luar negeri bawa bayi, bawa anak kecil kan. Jadi di saat saya mau pergi di rumah Pak RT, saya duduk ke Pak RT yang lama ini, dipanggil, Mbak Ella sini, dipanggil, ada apa? Pas setelah ngobrol ke situ, udah saya aja yang ngasuh anak, dia kan nggak punya anak, ngasuh anak, Mbak Ella mau pergi aja, ya udah. Pada saat umur berapa itu? 5 tahun. Umur 5 tahun. Selama umur 5 tahun sampai dia umur 17 tahun, ada komunikasi sama ibu? Baru kemarin ini aja, saya datang ke sana waktu pemilu kemarin tuh, ketemu, saya datangin ke rumahnya, pengen ngeliat, kan nggak pernah boleh ada pertemuan. Nggak boleh ada perjanjiannya, nggak boleh ada pertemuan. Nggak ada perjanjian apa-apa. Cuman dibilang aja gitu ya. Nah, kemudian ibu temui dia, ibu langsung bilang bahwa saya ini ibumu. Udah tahu dia, kalau ini mamahnya tahu. Dia sudah tahu? Sudah. Tahu dari? Kan namanya rame ya di kampung, mah itu mamah kamu, tuh mamah kamu gitu. Tapi dia pernah nggak kesini melihat ibu? Kalau kesini nggak, ke rumah sakit iya. Pernah ke rumah sakit? Iya, waktu saya ketabrak motor kata saya. Selama ini hubungan ibu dengan seperti apa? Adakah hubungan batin atau pernah bercerita atau seperti apa dia? Dia kan nggak pernah marah-marah. Saya ceritain apa adanya. Mama bukan ngejual kamu, nggak ada nerima uang seperak pun. Mama tuh karena keadaan terpaksa mau berangkat ke Brunei gitu. Kamu nggak ada yang jagain, mau dijagain sama kakak kamu kan masih pada sekolah semua. Anak-anak saya yang besar kan masih pada sekolah. Jadi masa mama mau kirim kemana, bingung. Kebetulan ada yang manggil. Ini dia kan gak punya anak, jadi ngurusin kamu, kata saya. Kamu mau benci mama nggak apa-apa, mama terima salah, gitu. Tapi mama nggak ngejual kamu ya, gitu. Mama nggak pernah mau menghargai anak, ngasihin orang gitu dengan cara tukar dengan uang, nggak ada itu. Nah, seperti apa tanggapannya? Iya, ngerti. Kamu benci mama nggak? Enggak. Untuk kebutuhan ibu sehari-hari seperti apa? Nah itu yang suka bantu saya kalau hari-hari ada duit tuh Pak RT Habibie tadi. Pak RT? Paling mak nih hari Jumat berkah. Suka kasih ibu uang? Iya, itu saya kumpulin. Saya pergi kemana, mau kemana Nek? Mau tawaf. Ketemu teman, inilah buat jajan katanya. Kumpulin lagi gitu aja. Saya mencari kerja. Mau kerja apa lagi? Udah aja sih istirahat. Enggak, saya semangat kerja mah ada, pengen kerja apa aja. Tapi mata saya ya kakinya ini. Iya. Dulu jualan gorengan di depan, orang-orang di gini, jangan beli gorengan di Nenek Ella katanya. Kakinya bolong katanya gitu. Apa hubungannya gorengan sama kaki saya? Yang ngegoreng itu bukan, yang jualan bukan saya, ada anak angkat saya yang jualan. Saya hanya nungguin aja. Karena habis dioperasi ini kakinya. Tuh, ini kan disobek, dibedah itu gitu. Kaki ibu kenapa itu? Ini. Awalnya kena panas. Kena panas maksudnya? Lagi berjemur pagi-pagi jam ini. Tapi saya berjemurnya kesiangan jam 11 jam 12. Terus? Di semen di depan sana. Begini terus. Inilah ubinnya tuh panas. Tapi saya nggak rasa, diam aja. Udah itu udah saya pulang. Pas mau ngambil wudhu kok perih gitu. Apa bengkak keluar kayak air, apa kayak orang kena kayak api ya? Kan melepuh itu. Waduh, karena di bawah sini dipakai jalan kan kegesek-gesek infeksi.
Pergilah saya ke Serang, diusir sama yang punya rumah. Karena kawan sayanya udah nggak bisa bantu bayarin sewa rumah. Lah, toko guanya sepi katanya. Sorry ya, gua nggak bisa bantu lu lagi. Ya nggak apa-apa nih, terima kasih, ini juga udah selama ini dibantu lu. Cina yang soulmate saya lah, baik dia orang Cina Kalimantan. Nah, jadi kakinya ibu udah sembuh? Alhamdulillah sembuh, tapi masih. Ibu ada diabetes? Ya, baru tahunya itu setelah saya di Brunei, jatuh di eskalator di mall. Habis makan, saya mau cop paspor ke Kalimantan, mau memperpanjang paspor. Jatuh di eskalator. Nah, panggil sama satpam 911, come here please, katanya gini. Pas dicek di ambulan datang, dicek di ambulan, tensi saya 250/150. Gulanya 600. Wah, tinggi berarti sekali. Tinggi. Untungnya saya kuat fisiknya, nggak ngejedak, nggak ini. Udah masuk hospital. Aduh, saya udah beli tiket pesawat, saya mau pulang, di cancel katanya. Lebih baik kesehatan kamu. Jadi itu biaya bayar sendiri, bukan majikan, karena udah keluar dari majikan. Nah, uang itu bukan saya gunakan poya-poya, memang saya salah. Nggak bisa menyimpan uang. Karena apa? Mau disimpan di mana? Nggak ada yang bisa saya percaya kan. Oke. Nah, ibu kan sekian tahun nih bekerja di luar negeri ya. Tentunya bekerja di luar negeri penghasilan pasti lebih daripada di Indonesia. Iya sih. Nah, tentunya sekian tahun ada dong uang yang terkumpul. Kenapa? Ada teman di sana, banyak teman, ketemu teman nih tiap minggu ya kalau kita vakansi ya, liburan di bandar itu di Brunei. Ntar ada yang ketemu, Mbak pinjam duit sih katanya. Anak saya sakit begini. Saya tuh orangnya nggak tega, ingat anak juga di Indonesia, anak saya kalau sakit ada yang nolong nggak di sana gitu. Saya bagilah, pinjam uang, kadang 50 ringgit, 100 ringgit ya. Udah ada lagi teman pinjam lagi. Saya udah udah sisihkan untuk anak, untuk saya tuh udah pisahin lah ya, untuk ini saya buat yang mau pinjam nggak apa-apa daripada saya pakai boros tambah boros. Kata kalau pinjam teman nanti juga saya pulang diganti, ambil. Ternyata tidak. Oke. Ya. Ibu pulang. Ibu bawa banyak perbekalan, banyak uang? Waktu itu bawaannya 10 juta. Hanya 10 juta. Sekian tahun ibu bekerja hanya membawa uang 10 juta. Kan buat berobat. Ya. Akhirnya uang 10 juta ini habis untuk kebutuhan hari-hari. Iya. Ya. Sementara anak-anak membantu dan tidak membantu atau seperti apa ya? Anak-anak nggak pernah membantu, kecuali kalau saya perlu, betul-betul perlu. Ini juga tadi udah nelponin segini. Ini udah sebentar lagi tanggal 10. Saya mau tapi nggak diangkat. Mama perlu duit. Obat juga nggak mama tebus, ini yang mahal mah kan BPJS nggak. Kalau obat mahal di luar. Pakai BPJS ya. Iya. Ini habis operasi apa matanya? Mata, operasi kaki juga kan. Jadi selama ini Bu mengurus diri sendiri ya. Iya. Mau operasi, mau ke rumah sakit, apapun itu dikerjakan sendiri. Tanpa ada anak-anak. Enggak. Tadi juga kemarin operasi, kemarin dokter suruh tanda tangan kan, tulis nama, umur, alamat ya. Nggak apa-apa ya Neng, tulisannya naik ke atas soalnya nggak kelihatan. Iya nggak apa-apa, tanda tangan ya. Ya udah. Nanti pulangnya gimana? Kan abis ini burem masih, nggak apa-apa lah. Ke nyebrang mantan minta tolong tukang parkir, kayak siapa minta tolong nyebrangin, masa nggak ada yang nolong kata saya. Nah jadi ini ibu anaknya kan banyak ya, 5 sebenarnya anak ibu. Ketika ibu melihat orang dengan anaknya, hubungan dengan anaknya yang begitu harmonis, sangat antara ibu dan anak saling sayang lah. Ketika ibu melihat seperti itu, apa yang ibu rasakan? Itulah yang sering saya keluhkan. Dari tadi juga saya ke belakang main. Gua mah bukan sirik kekayaan orang, sirik kebersamaan, kasih sayang, kata saya gitu ya. Hari raya, lebaran, makanan itu saya siapin, gak ada yang datang. Gak ada yang datang? Datangnya kalau nggak ditelepon nggak pada datang. Ini juga lebaran hanya 1 anak yang datang. Saya bukan apa, lebaran mah utamalah, biar gimana ke orang tua kamu nih. Gitu. Kamu kan nggak mungkin lahir dari ini, dari mamah nih.
Semua pada nyusu sama mama gitu. Tapi nggak ada yang ingat. Sibuk datang, gini. Sesibuk-sibuknya orang masih ada sih. Ya, gitu. Jadi itu yang ibu rasakan ya, irinya itu bukan iri dengan kekayaannya. Malah senang ada teman sekarang udah kaya, udah begini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih teman gue udah senang. Gitu. Saya mah banyak salah langkah gitu. Pergaulannya tadinya salah. Gitu. Ya. Memang saya kebawa teman. Jadi teman yang ngajak ke begini yang nggak benar ya kita ikutan. Itulah baru sadarnya istilahnya sekarang pas saya tanggunglah sendiri resiko saya bilang sakit begini hanya. Ya gimana sih, kita udah penyesalan nggak ada duluan kan, adanya akhir. Ya pasti belakangannya. Ya. Ini ibu kalau dilihat umur sudah tidak muda lagi. Iya. Ya. Apa harapan ibu ke depannya? Ya pengen ibu mah gini, namanya udah tua gini, ada pengertian lah dari anak. Kalau ibu ikut anak juga nggak mau. Udah ibu coba, udah ikutin. Satu sisi anak, satu sebelahnya bukan. Cara perlakuannya juga lain. Saya udah ngerasain, udah cukup ikut yang di Bandung, anak baik yang perempuan, tapi sebelahnya nggak ini. Bukan yang nggak baik juga, tapi keadaan ini mereka juga semenjak COVID kan udah nggak pada kerja dua-duanya. Harapan saya sih semoga ya saya bisa menjalankan dengan baik sekarang. Makanya saya gimana ya? Yang penting saya ada ke depannya gimana. Ya, pokoknya udah menerima, pasrah aja dengan kehidupan seperti apa jadinya gitu kan. Iya, habis mau gimana lagi, mau bertindak apapun sekarang udah nggak bisa. Mau memulai lagi dari nol juga udah terlambat. Sudah terlambat ya, karena dari segi fisik sudah tidak mungkin lagi. Ibu sudah tidak muda lagi untuk berusaha. Sudah tidak mudah lagi, sudah tidak mungkin lagi. Yang hanya bisa ibu lakukan mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, untuk kehidupan bekal di akhirat. Bekal di akhirat. Aja. Hanya itu yang bisa makanya ibu lakukan. Tiap hari ada masukan dengar Ustadz Somad itu ya. Oh iya begini-gini, ada masukan terus ya, memotivasi saya. Dulu saya tuh sebenarnya haus kasih sayang ya Pak. Tidak dapat kasih sayang. Dari kecil. Tidak pernah sama sekali. Nggak pernah. Ada bapak angkat saya itu nyentuh saya, ibu yang marah, cemburu. Jangankan anak kandung, apalagi anak orang lain, anak kandung aja yang diperkosa. Pikirannya negatif aja ibu tuh. Jadi saya tuh makan dibedakan. Kalau mereka makan di ruang makan, saya di belakang. Ntar sisa mereka makan tuh daging ayam, pindahin ke saya. Tulangnya lempar kayak kucing. Makanya saya larinya ke puisi. Jadi seperti itu perlakuan ibu semenjak kecil. Makanya dapat suami, pikir saya dapat membahagiakan saya, ternyata suami juga galak. Jadi ya tambah kayak sinetron kata saya. Saya mau makanya malas nonton sinetron, kehidupan saya udah seperti sinetron, kayak gitu aja. Ya. Jadi sangat wajar saya pikir kenapa ibu kalau boleh dibilang salah langkah. Ya memang kehidupan ibu tidak ada yang membimbing. Ibu tidak pernah mendapatkan kasih sayang semenjak kecil dari orang tua. Bahkan terkadang dicurigai. Disayang sama bapak angkat, ibu angkatnya curiga. Dibedakan lagi, belikan baju lebaran atau makan, jajan ya. Saya kasih jajan 100 rupiah kan dulu ya, harus kembali. Adik saya, kakak saya itu dikasih 500 berapa aja. Saya minta duit ke bapak ke kantor, Pak beli buku bahasa Jerman, kamus bahasa Jerman, dikasih 8.000. Terus sama ibu, ngapain kamu berani-berani ke kantor bapak? Kayak gitu. Terus akhirnya apa? Saya tiap mau beli buku kamus apa dari sekolah, saya cari ke kandang kambing, saya ambil kotoran kambing tuh, saya bungkus di karung tuh, ke bu guru, Bu tuker ya dengan kamus gitu. Ya udah katanya, buat tanaman saya. Pokoknya kalau nurutin ceritanya mah sedih lah ceritanya. Makanya saya punya uang gaji itu saya hambur-hamburkan buat pengen makan ini, pengen makan itu tuh. Pengen merasakan hidup enak. Karena yang selama ini hidup tertekan, tidak betul-betul dikekang gitu ya. Ya, jadi benar-benar ibu
pingin merasakan kebebasan. Tapi mungkin karena ibu tidak ada yang mengarahkan, kebebasan itu kebablasan. Iya, karena teman juga yang mengarahkan. Ya itulah Yuk, yang ikut kebablasan. ke sini gitu Ya. ya kitanya. Jika anak-anak ibu melihat tayangan ini, semua kelima-limanya, apa yang ingin ibu sampaikan ke 5 anak ibu? Tadi tuh saya udah tadi mau nginin sendiri ya. Lisda dan Umayang, mumpung mama masih hidup, kamu baik-baiklah sama mama. Datanglah ke sini lah gitu. Ibu pengen ketemu. Makan enak, ngebayangin ada chicken di depan, ada terong, anggap aja ini terong, ini chicken, makan ngeliatin, buka di YouTube makanan enak-enak, udah bikin sendiri, angus semua makanan tuh. Saya sedianya goreng cabai aja tadi, nasi bubur, bukan kepengen yang makan enak, udah zaman waktu kerja udah itu lewat lah. udah lewat. Hanya ada kayak anak ngasih apa, kirim makanan, malah saya kalau ada makanan banyak sini pergi sendiri nemuin anak-anak, inget cucu, kasih mereka. Kemarin gue lebaran ada beras pitra banyak, kesini nggak ada, enggak katanya motornya nggak ada, udah mama ke sana nganterin beras ke sana. Ingat masih orang tua, mama ingat aja sama anak ya. Biar gimana juga. Ya, jadi harapannya ibu ingin anak-anak juga memberikan perhatian gitu ya. Kunjunginlah ibu. Nggak dikunjungin juga nggak apa-apa, kalau telepon coba angkatlah ya. gitu. Apa gunanya punya HP gitu ya. Nanti kalau dikabarin mamanya meninggal nggak kasih tahu gimana. Iya, hanya itu harapan ibu ya. Iya. Tidak ingin yang macam-macam ya. Enggak. Ya. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa kehidupan Ibu Ella semenjak bayi, semenjak dia dilahirkan hingga umur yang sudah tidak muda lagi, beliau tidak pernah merasakan manisnya hidup, tidak pernah merasakan kasih sayangnya orang tua. Bahkan Ibu Ella diasuh oleh orang lain, tanpa dia tahu siapa orang tua kandungnya. Terakhir kali beliau mencoba mencari siapa, dari mana asal usulnya. Alhamdulillah ketemu dengan bapak kandung dan ibu kandung. Tetapi itu pun tidak terjalin hubungan batin antara antara ayah dan anak, ibu dan anak. Tidak ada chemistry sama sekali. Akhirnya Ibu Ella menjalankan hidupnya dari kecil hingga besar, hingga sampai usia seperti ini, betul-betul dengan air mata, dengan kepahitan hidup. Kami menghimbau kepada anak-anaknya Ibu Ella, entah siapapun itu, mumpung orang tuanya masih hidup, sering-seringlah jenguklah ibu. Kalau ibunda menelpon, angkatlah teleponnya, memberi kabarlah. Karena kasih orang tua itu tiada batas. Tidak akan pernah ada batasnya kasih sayang orang tua terhadap anak. Jadi kami harap untuk anak-anaknya Ibu Ella, tolonglah berikanlah perhatian kepada ibunda. Telepon ibunda, berikan kabar. Karena hanya itu yang beliau harapkan. Beliau tidak berharap harta dan kekayaan, hanya ingin mendapat kabar dari sang anak. Ya, baik ibu. Ibu ini apa? Foto siapa? Ini fotonya Lisda. Coba boleh saya lihat. Oh, ini anaknya ibu ya, ini Lisda. Iya, ini Lisda, ini cucu ini. Oh, ini cucu ibu. 10 tahun baru punya anak Lisda. Oh. Saya belum sempat nengok. Anaknya cantik nih Lisda. Oh, ini Lisda. Saya. Oh, ini ibu. Ibu. Oh, ini ibu waktu masih muda ya. Baik. Ibu, boleh saya melihat puisi ibu? Katanya ibu suka bikin puisi. Ada puisinya? Bukunya di mana nggak tahu, tapi yaudah. apal. Coba ibu, saya ingin ibu menyampaikan satu buah puisi dulu. Judulnya Selamat Tinggal Sahabat. Oke. Boleh? Boleh. Sahabat,
Tadi pagi telah kupasang layar pada biduku, yang kini telah kupancang di tepi pantai milikmu, di mana pada saat menjelang kepergianku nanti, kumohon dengan segala harapan merupakan restu darimu. Sahabat, setelah kau bekali dengan doamu, kumohon diri buat meninggalkan kau dan desa sebagai bekal catatan keringatku di rantau. Harapanku, beribalah, bersedihlah apabila biduku laju melintas menyeberang samudra dengan badai melanda. Namun, senyumlah di kau sahabat, apabila biduku oleng dengan ombak nan tenang. Aku yakin, biarpun acap terlupa, ajal kan tiba, bukan hayal atau mimpi, tapi berpisah. Jadikan sejarah tiada lupa. Dalam sekali puisi Ibu. Ya. Ibu sering ya Sering mencurahkan. juara. Dari dulu saya selalu aktif di drama ya, di teater. Selalu dapat prestasi. Makanya ibu itu sirik marah kalau anak-anaknya kan selalu tinggal kelas. Kalau saya selalu kemana aja camping, ke Lokada 2, kemana-mana lah sendiri berani gitu. Ya mungkin itu aja Ibu ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Saya ada sedikit rezeki buat Ibu. Nih, sedikit rezeki buat Ibu. Alhamdulillah, biar tambah milik rezekinya, biar sehat Amin. semuanya ya Amin. Ayah. Ya. Jadi nanti Pak, ini ke depannya kita akan coba komunikasi ini dengan anak-anaknya seperti apa ya. Akan kita cari solusinya seperti apa, karena kalau untuk ke dinas sosial rasanya ini juga nggak mungkin ini. Untuk kita titipkan ke ke panti jompo, nggak tahu nih menerima apa tidak gitu loh. Nggak tahu Bapak bisa nggak? Kalau Bapak bisa kita titipkan di sana juga. Tapi si ibunya kayaknya juga saya pikir dia akan menolak ditaruh ke panti jompo. Ya. Kalau terkait dinas sosial, Pak, dinas sosial itu pernah memberikan bantuan. Jadi selama ini dinas sosial juga tidak diam terkait lansia. Tidak diam ya. Ya. Artinya memang beliau ya wajib dibantu. Ya. Ketika ada bantuan dari dinas melalui pengurus lingkungan RT, kita informasikan sih bahwa ibu ini mendapatkan bantuan, tolong nanti Pak RT ikut mendampingi. Ya paling hanya itu yang bisa kita lakukan. Nanti kita ajak komunikasi dengan pihak anak-anaknya itu ya. Mungkin apa tanggapannya kita lihat dulu nanti. Saya akan coba telusuri anak-anaknya nanti ya. Ini terima kasih banyak nih Pak, waktunya udah Sama-sama Pak. Banyak menyita waktunya. Sampaikan salam ke Pak RT nanti. Siap. Ya.